Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Inilah Kawasaki Ninja dari masa depan. Enggak sih, bukan dari masa depan, karena ini motor sudah jadi dan ini dibangun sendiri di rumah oleh seorang teman baik saya. Kalau misalnya teman-teman pernah melihat, jadi senang ya punya teman-teman yang kreatif itu. Beberapa waktu yang lalu saya ke rumahnya Captain Vincent, beliau bikin mobil Honda Civic Wonder dikonversi menggunakan tenaga listrik dan itu sudah saya buat videonya. Tapi kali ini teman saya yang lain lagi membuat hal yang lebih unik. Sebuah Kawasaki Ninja diubah menjadi berpenggerak listrik tapi tetap performanya luar biasa dan lihat ini, frame-nya menggunakan akrilik. Kalau Anda ingat, frame ini sama seperti yang digunakan di simulator saya karena yang membuat motor ini orangnya sama. Anda tidak akan percaya motor itu dibuat di sini, di sebuah rumah kecil di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta. Dan di sini ada teman saya. Ini mungkin Tony Stark-nya Indonesia kali ya, tapi bedanya belum sekaya Tony Stark gitu ya. Jadi mulai dari tempat ini, tapi ini tempat yang sangat kreatif. Wah, kalau bisa kita lihat dalamnya. Halo Haris. Halo, Apa kabar? Ini dia orangnya, Haris Muhammad dari HM Engineering. Tahu lah HM-nya artinya apa kan? Haris Muhammad juga kan? Iya. Dan dia itu adalah yang buat simulator saya. Simulator yang pertama kali di Indonesia dibuat dari full akrilik. Sekarang lo yang buat motor itu? Tim. semuanya. Kita tim HM Engineering. Cuman lagi mau ngomongin motor, tiba-tiba ngeliat ini. Ini apa nih Haris? Ini simulator motor yang basicnya kita mengambil dari Kawasaki Ninja 250 cc. Oke. Yang karbo. Kan biasa kalau di game-game di arcade itu yang kita belokin, belok kiri, belok kanan, ini beda sistemnya. Ini kita lebih mengedepankan ini feel teori untuk mengendarainya. Ini sampai gear shift semua ada di sini. Ya. RPM bekerja. RPM bekerja. Di sini juga ada simulator angin, Jadi makin kencang ada anginnya. makin kencang ada angin. Ini dari akrilik juga semuanya ya. Betul. Sebelum kita coba motor yang itu, boleh coba yang ini nggak? Boleh. Kita sepang dulu aja ya. Mandalika ada? Ini dari Kawasaki Ninja beneran loh, dan itu di bawahnya dikasih di motion. Jadi ini goyang juga ya. Ini di mana? Mandalika? Ya, betul. Masuk giginya? Oh, ke atas satu ya? Iya. Ini lihat deh. Lihat deh. Ini posisi giginya di sini. Terus kalau kita gas. Ini RPM speedometer jalan juga? Iya, jalan semua. Odometer juga jalan. Trip meter, sorry. Saya bukan biker ya, jadi maafin kalau saya jatuh. Iya lo, ada anginnya. Dan ini makin kenceng, anginnya makin kenceng. Ya, betul. Soalnya kalau tanpa angin kita secara visual cuma dari visual itu kurang feel-nya. Wah, ada goyangannya kerasa juga di sini. Ada goyangannya juga loh, dan ini setirnya ada shock setirnya juga ya. Jadi mensimulasikan kalau bannya itu kehilangan grip. Wah, ini kelewatan. Kebalik. Jatuh deh. Oh enggak. Jatuh. Kalau jatuh mesti di reset. Ya, reset tadi. Bisa wheelie juga loh. Oke, kita serius.
bisa 1 lap penuh ini. Mungkin. Terlalu dekat. Tapi ini feel-nya seru ya, setirnya juga ngelawan-ngelawan gitu. Terus habis itu motornya juga goyang-goyang, tapi emang nggak mungkin miring ya kan, orang banyak pikir tuh kita kalau simulator motor tuh sampai miring gitu kan. Padahal sebenarnya kan kalau benerannya tuh miring tuh karena melawan gaya sentrifugal ya. Ada 2 jenis simulator, itu miring itu kita pasif. Oke. Bisa aktif, bisa pasif. Biasanya kalau untuk latihan MotoGP, itu biasanya untuk instruktur memberitahu bagaimana posisi yang betul untuk bodinya. Nah, ini bikin buat apa ceritanya? Tadinya iseng-iseng. Iseng? Iseng. Lihat iseng-isengnya bikin kayak beginian. Oke, ini bikin simulator kayak gini, ini kira-kira habis berapa? Harus beli motornya juga dong kalau gitu ya? Tidak perlu. Ini kita kan memanfaatkan limbah otomotif. Oh limbah, Ya, oh, ini motor kan limbah juga nih. Sekarang kan banyak copotan biasanya. Kalau punya motor Ninja itu kan modifikasi, dijadikan cafe racer. Sisanya itu kita tampung. Keren banget nih, baru sekali nih ngeliat simulator yang kayak gini. Kalau yang mau bikin nanti hubungin HM Engineering aja di sini Instagramnya. Untuk komunitas Kawasaki Ninja nggak usah khawatir, soalnya kita nggak ngampakin Ninja. Gitu. Nggak ngampakin Ninja ya, jadi emang yang sudah limbah ya. Betul. Yang sudah tidak terpakai motornya ya. Siap. Nah, sekarang kita ke motor depan, itu dari Kawasaki Ninja juga ya? Iya. Itu yang lebih menarik. Let's go. Wah ini keren nih kalau ada di Gias buat pertandingan nih. Ini kemarin tuh terus terang, saya lihat di Instagramnya HM Engineering waktu itu. Kaget, wah bikin motor listrik udah gitu kelihatan kenceng gitu loh. Jadi ini tuh kita satu-satu ya, sebelum penggeraknya dulu. Ini rangka Ninjanya udah nggak ada yang dipakai? Ada sebagian. Nanti kita akan berusaha untuk bikin ini jadi 98% masih ada Ninjanya. Nanti ini arm sama lehernya ini semua akrilik. Semuanya akrilik? Ya, ini jadi masih yang hangat, jadi yang Ninjanya tinggal 2%-nya aja? Ya. Ini akrilik? Ya betul. Ini akrilik emang kuat buat jadi rangka motor? Nah, kan banyak yang meragukan. Dicari tahu. Nanti cari tahu. Nanti kan Ovitra nyoba. Waduh, ya. waduh. Tapi ini secara teori kuat? Secara teori kuat. Soalnya gini, pertama kan bikin simulator. Oh itu ternyata kuat juga. Gimana kalau dikasih ban? Gitu kan. Nah, keuntungannya apa pakai akrilik dibandingin pakai rangka standarnya Ninja? Nah ini kan kita menciptakan motor ini kan bukan untuk harian, tapi ini sebuah apa ya? Hobi. Statement atau karya seni lah. Jadi untuk sebuah pehobi ini bisa dijadikan apa? Koleksi gitu. Karena bentuknya unik. Iya. Plus kalau dari akrilik dia bisa jadi ada tempat buat naruh baterai, buat naruh motor gitu ya. Saat desain itu kita lebih mudah untuk prosesnya gitu. Ini semua computerized. Jadi ini dipotong komputer juga betul, semua dipotong mungkin setingkat robot juga kan. Kita cuma ngasih file, udah motong sendiri dia. Jadi nggak ada yang dilas, semuanya dibaut semua ya? Nggak ada las, nggak ada plastik, nggak ada lem. Kita murni baut sama ini akrilik. Oke. Sekarang ini motor listriknya. Motor listriknya masih menggerakkan roda pakai rantai ya. Ya. Dan ini jadi nggak ada transmisi lagi. Ya betul. Dayanya berapa motor ini? Kita pakai motor 3000 watt, tapi spek racing. 3000 watt tapi 3000 spek watt, racing. tapi biasanya baterai itu kan sumber powernya ya. Iya. Tergantung baterai yang kita pakai. Nah, baterainya ini kita pakai? Kita 20 ampere. Oke, 20 ampere hour ya. Sebetulnya motor ini bisa menerima 120 ampere. Oh, arusnya bisa Harusnya sampai 120 bisa ampere. tenaganya 6 kali lipat dari yang sekarang. Seharusnya itu. Tinggal baterainya. Ya. Kita coba yang kecil dulu. Ini baterai yang paling kecil nih sekarang. Betul. Kontrolernya di mana? Kontrolernya ada di sini. Kita tempatnya di belakang baterai. Oke. Nah, kontrolernya ini bisa menerima 150 ampere. Oke, kontrolernya bisa 150 ampere, jadi aman ya. Potensi yang belum apa kita pakai itu masih banyak. Roomnya, powernya itu masih banyak. Berapa volt baterainya? 72. 72 volt, oh gede ya. 72 volt, sekarang main di berapa ampere? 20.
72 main di 20 ampere. Iya. Terus ini ada pemadam kebakaran atau apa ini? Iya. Nah ini ngambilnya gimana? Nah, sebetulnya ini kita tidak pakai ini. Oh mestinya nggak pakai ini. Ya, tapi kemarin saya San Mori pakai ini biar kelihatan motor gitu. Iya. Sebenarnya nggak perlu, bisa nggak pakai gitu. Lampu Mas. LED. Ya, Ganti LED. Pak dari 72 voltnya juga. Semua sumber listrik satu aja. Kita turunkan jadi 12 volt. Oh tapi nggak pakai aki 12 volt lagi. Nggak perlu. Jadi cuma satu aja, Ya, cuman jadi ada modul khusus itu menurunkan 72 ke 12. untuk seperti lampu, seperti Ya. speedometer Ya. ini ya. Ini apa aja? Ini isinya apa aja? Di sini informasinya? ada informasi suhu, Oke. suhu lingkungan ya, Ya. suhu udara. Terus ini ada voltase. Jadi semakin kan kita pakai itu bisa turun. Oke. Nah itu batas bawahnya itu kita set sekitar 40-an. Oke. Jadi kalau sudah hampir 40 itu lebih baik berhenti gitu langsung ngecas. Oh, I see. Nah, kalau misalnya dipakai normal-normal aja, maksudnya nggak ditarik-tarik, jalan normal, bisa berapa kilo jalannya? Itu tergantung rider ya. Oh, beratnya berapa? Jadi soalnya di sini ada fitur regenerate. Oh, ada regeneratif. Ada. Oh, ada regeneratif Saya juga. pernah nyoba. Jadi itu motor Itu malah generator. Iya, jadi kita lepas gas, itu ngisi. Iya. Jadi itu malah nggak habis-habis, bisa lama sekali. Pernah coba sampai habis berapa kilo nggak? Nggak pernah. Belum pernah. Soalnya kan ini baru jadi, kita belum ada waktu buat muter-muter. Ngetesnya ya. Ini baru jadi bener nih. Kemarin turun sekitar 20% voltasenya. Itu sudah mencapai 40 kilo. 40 kilo baru level baterainya Iya. baru turun 20%. Menurut apa ya? Saya perakirakan Itu udah 40 kilo ya, artinya bisa di atas 60 100. bisa. 100 bisa nggak? Kalau kita gliding gitu, Iya. itu bisa. 60 sampai 100 km ya kira-kira. Ngecharge-nya berapa lama? 3 sampai 4 jam bisa. Pakai arus? Arus Pakai berapa watt? 5 ampere. 5 ampere kali 220, 1000 watt aja cukup ya? Cukup. 1000 watt, Rumah 3-4 jam ya. Yang 900. Ini sampai depan loh, sampai depan ini akrilik semua ya. Akrilik. Kalau rem dia nggak pakai booster ya kalau motor ya, jadi ini Rem langsung kita hidrolik. pakai hidrolik. Jadi ini standar apa ya? Racing ya. Mm. Kita pakai. Jadi- Terus ini kita pakai Brembo, soalnya kita takut terjadi apa-apa ya. Ini biar aman aja sih. Ini sen. Lampu sein semua berfungsi. Lampu belakang juga Iya. ada ya. Kita- Ada sennya juga ya semua ya. Kalau standar SNI boleh lah. Iya. Bisa, Iya. masih- Jadi masih tetap ada masuk. lampunya semua. Terus ini single shock ya belakang ya. Single shock kita bisa mainkan ini tingkat ini. Kekerasannya. Heeh. Oke, ini total bobotnya jadi berapa ini motor? Belum ditimbang, tapi Lebih berat atau lebih ringan daripada Ninja 2,5 gitu misalnya? lebih ringan. Lebih ringan. Iya. Oke. Soalnya Ninja 250 itu 170 kilo. Ya, ini nggak sampai. Sepertinya ini 140. 140 kilo. Nanti kita lebih detail lagi Nah. untuk itu. Nanti kita akan cari tahu harganya berapa, tapi dari kemarin tuh Haris tuh undang saya untuk nyoba. Udah tahu, saya tuh sebenarnya nggak jago-jago amat naik motor gitu ya. Cuman mungkin ini motor listrik ya, oke lah, nggak terlalu mengintimidasi lah. Kemarin saya lihat Mas Fitra kan nyoba H2 itu. Ninja H2 Iya ya. dong. Kalau H2 dicoba, ini harus dicoba juga. Cuman listrik, mungkin tuh tenaganya nggak sebesar H2 ya. Tapi torsinya tuh instan kalau listrik tuh. Itu yang kadang-kadang Instan. menyeramkan. Boleh dicoba nih? Boleh, boleh. Ada helm? Ada. Boleh pinjam helm? Iya. Nah ini helm udah ada. Ini deh, ada yang aneh-aneh di sini nih. Lihat nih. Di sini ada R. Artinya ini buat apa? Reverse. Iya. Oh jadi ada assistance-nya buat mundur Betul. gitu. Biasanya kan kalau parkir terus kita atau tidak rata kan susah. Nah, ini kita enak. Ada mundur. Terus ini 1, 2, 3 apa nih? Seperti Goldwing. Oh iya. Honda. 1, 2, 3 ini apa? Ini untuk setelan kecepatan maksimum. Yang paling kencang yang 3. 3. Iya. 1 yang paling pelan. Iya. Oke. Ini ada hazard ya. Terus habis itu. Ini jadi bukan panelnya Ninja ya, bukan panel. Bukan. Ini jadi diubah ya, maksudnya beli yang universal seperti Iya, ini ya. betul. Ini buat apa nih? Ini belum difungsikan. Ini Oh, belum difungsikan yang hijau ini ya. Ini buat Ini untuk mencatat kecepatan maksimum dengan GLONASS
kan kita nggak GPS percaya ya? nggak percaya sama ini GPS speedometer ya. GPS. Udah pernah nyoba top speednya? Pernah Berapa? bisa 101. Wah, bisa 100 km per Iya. jam. Tapi yang nyoba itu tuh si Fandi itu. Wah, nggak main-main artinya. Soalnya kan saya berat tuh, itu ringan tuh. Oke. Tapi itu bisa lebih itu sebetulnya. Kalau lebih? kita memainkan rasio. Oh iya, rasio. Ya. Karena terbatas sama putaran Nah, itunya ya. kadang-kadang kita buat harian kan nggak perlu sampai lebih dari itu. Oke. Tapi ini, Mas, kalau baterai ditambah itu bisa lebih tuh. Berarti tambah. Ini nggak bisa isi bensin ya, dari sini udah Nggak bisa. udah nggak bisa ya. Cuma hiasan aja ya. Oke. Ya, ngeprank aja di SPBU. Tuh. Oke. Kalau gitu kita coba dulu. Oke. Kita jalan di dalam komplek aja. Iya. Di dalam komplek aja. Terus nanti kita diskusi lagi. Oke. Siap. Ini Mas, biar Oke. aman. Siap. Oke. Ajarin cara nyalainnya dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Mau coba ini nggak- mundur? Rasanya benar-benar nggak seberat ninja biasa sih nih. Iya. Oke. Nyalainnya dengan Ini sedang parkir. Kalau parkir itu tidak bisa digas. oke. Untuk safety, jadi kalau nyala langsung P. Oke. Jadi untuk safety takut nanti kesenggol, dipencet. Nah, ini sudah aktif. Ini sudah aktif ya. Jadi P atau enggak tuh di Iya, sini ya. betul. Kalau mau ke P lagi seperti Iya. itu. Oke, kalau aktif kayak gini kita pencet mundur dia bisa mundur Iya. ya? Enggak? Habis dipencet, digas. Oh, taunya R mana? Enggak. Pencet sambil digas. Iya. Oh iya. Oh iya bisa mundur. Tapi digas makin kenceng dia makin kenceng juga mundurnya ya. Ada batasannya. Oh, ada batasan Iya. kalau mundur ya? Bahaya. Oke. Let's go. Kita jalan. Setirnya terbatas ya. Ya, betul. Ya, seperti ninja. Persis. Yuk, jalan yuk. Kencekan, Mas. Wah! Wah, kenceng banget itu tarikannya dan itu baru yang posisi 1 loh, belum yang posisi 3. Ada mobil. Wah! Kita coba yang 3. Wah! Tenaga atasnya lebih kenceng. Ini kenceng nih motor. Oke, tarikannya tidak diragukan lagi. Ini benar-benar kencang. Ini bawanya juga enteng ya, nggak kayak motor yang berat gitu ya. Dan nyenengin, bawanya tuh nyenengin banget. Ini sih more than enough kalau misalnya buat San Mori itu nggak ada kekurangan tenaga dan handlingnya tuh juga enak, lincah gitu loh. Tuh, mendadak belok juga masih bisa. Dan kalau mau tarikan akselerasi selalu tersedia kapan saja. Bantingannya ya it's okay lah. Ini nggak kayak motor listrik yang pernah saya coba ya. Ini motor ini kayak happy gitu loh, kayak pengen diajak main-main terus, entah buat nikung-nikung atau buat akselerasi. Dan ketika narik tuh ada raungan sedikit dari motor listriknya ketika muter rantai ya. Jadi ada bunyi mekanikalnya gitu. Jadi nggak total silent, tapi tetap ada suaranya dikit. Seru. Jadi nggak yang bener-bener kayak motor listrik yang nggak ada suaranya gitu. Itu ada raungannya, walaupun itu raungannya dari rantainya atau dari motornya. Saya tuh bukan orang yang ahli naik motor ya, cuman entah kenapa bawa motor ini tuh bawaannya happy gitu, kayak nggak takut lewat jalan kecil, tapi disuruh narik juga nggak takut, bantingan juga masih cukup nyaman.
Dan bangkunya walaupun kelihatan sederhana, ternyata lumayan empuk juga gitu, nggak bikin pantat sakit juga gitu. Ah, ini proper ini. Dan kontrolernya juga bagus ya, jadi tenaga tuh nggak yang langsung keluar instan seinstan-instannya, tetap ada pengaturannya gitu. Tuh, itu dikendarain di jalan di kecepatan rendah juga saya masih bisa seimbang nih tuh. Saya masih bisa seimbang, nggak nurunin kaki tuh. Saya masih bisa seimbang tuh. Bener-bener motornya tuh balance gitu. Ini sampai berhenti. Tuh, baru terakhir pas berhenti baru turun kaki. Gimana Mas? Nyenengin banget ya bawa ini ya. Jadi ini motor tenaganya kenceng juga ya. Tenaganya sih kenceng nih. Percaya sih kalau ini bisa sampai 100 km per jam, bahkan lebih kalau misalnya ininya diganti ya apa sprocketnya. Mungkin banyak yang bisa sampai 100, tapi seberapa detik itu Iya, yang masalahnya. Tapi ini enaknya tuh walaupun kita langsung gaspol, dia tuh nggak yang langsung jedak Oh, gitu. enggak. Jadi ada kurva tenaganya tuh Betul. dibikin linear gitu, Iya. nggak langsung. Enggak ganas banget. Terus Tapi ini motor masih cukup enteng buat belok-belok di tempat sempit betul. ya. Saya udah nyoba miring gitu, enak kok. Iya, dan motornya juga balance gitu. Tadi sampai di kecepatan rendah juga masih bisa Betul. nggak turun kaki Ya, gitu. soalnya ini kan kita desain pakai komputer itu benar-benar center, semua center. Wah, ini emang saya kenal dia udah lama ya, dulu dia pakai Honda Accord di klub Honda. Orang lain belum mapping sirkuit Sentul buat game, dia udah mapping. Mas Fitra ini dulu pernah bantu HME itu membiayai R&D. Nggak seberapa. Ya dulu saya pernah bantu sedikit karena saya ngelihat potensinya nih. Ini potensial banget nih Haris dengan HM Engineering-nya itu, makanya saya bilang nih Tony Stark versi Indonesia minus kekayaan jutaan dolarnya aja. Tapi ide-idenya itu luar biasa, bikin simulator dari akrilik, bikin motor listrik dari akrilik dan enak lagi di kendaraannya. Ini mestinya dipamerin di IMOS nih. Iya, Cuman udah kelewatan IMOS-nya. betul. Tahun depan lah Tahun atau depan. Gias kalau perlu. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang mau tahu lebih banyak tentang motor ini bisa DM ke Instagramnya HM Engineering. Cuman pengen tahu berapa biayanya ngebuat ini. Anggapan motor udah motor limbah ya. Ya. Kalau biayanya sih murah, bisa sekitar 40-50. Masa? Iya. 40-50? Ya. Tapi kan yang mahal bukan itu sebetulnya. Yang mana apanya? Risetnya? Iya. Oh iya. Tapi artinya, Idenya, yang tapi mahal artinya itu kalau ya. dari barangnya cuma segitu ya mungkin nanti Ya. ada profitnya gitu ya segala macam. Artinya masih reasonable karena rata-rata kan motor listrik yang sport juga harganya di segituan juga kan. Sebetulnya kalau saya desain yang versi skuter itu bisa Lebih murah lagi. Ini kan versi Mewahnya ya. Street Fighter gitu lah. Tapi ini oh iya bener-bener Street Fighter sih. Iya. Tarikannya kuat, beloknya Nah, juga. gini Mas, Ninja itu kan biasanya kan senyap kan jalannya. Iya. Nah, berarti yang Ninja yang berisik itu kan bukan Ninja kan? Iya. Tapi ini nggak senyap-senyap banget loh. Iya. Masih ada kayak raungan pas kita narik tuh apa ya? Dari sini Nah, ya, dari rantai ya? Itu nanti kita ingin mengganti dengan belt, lebih senyap lagi. Tapi nggak apa-apa, ada raungan Oke, itu asik siap. gitu. Hong, Iya, benar. hong gitu ya. Bisa. Tapi enak. Ini motor well built. Saya bukan biker sejati, Iya. tapi minimal saya yang bukan biker sejati aja bisa bawa motor ini gampang dan rasanya tuh tidak seringkih kayak skuter-skuter elektrik. Iya. Yang skuter elektrik itu kan benar-benar kayak motor ringan dikasih motor listrik udah gitu ya. Terus goyangnya gampang gitu ya. Ini mantep tapi tetap lincah. Iya. Bener deh, harus ngerasain. Mungkin teman-teman dari Auto Rider kalau ada yang mau nyobain, Ya, silakan. silakan. Kalau ada yang mau tanya-tanya membuat seperti ini, customize karena Haris ini biasanya kalau bikin customize nih. Iya, Iya kan? Selalu customize selalu kan? custom. Sesuai kebutuhan konsumennya ya. Riz, congrats. Motornya Iya. keren, enak dinaikin. Semoga riset-riset kedepannya Iya, makasih. menghasilkan yang keren-keren. Dan tadi saya tadi pagi sempat ketemu sama Pak Muldoko sama Pak Budi Karya. Katanya pemerintah lagi merancang untuk legalitas motor konversi Nah, seperti ini. mantap Semoga suatu tuh. saat motor ini bisa Amin. dilegalkan dan bisa layak jalan di
jalan raya. Jalan raya. Sukses terus, Riz. Oke, sama-sama Mas Fitra. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan follow juga Instagramnya Haris. Ini ada Haris Muhammad, ada HM Engineering. Kalau mau tanya-tanya tentang konversi motor ke listrik atau simulator yang keren-keren itu, silakan DM ke beliau. Nextnya mobil listrik apa masih motor listrik? Pesawat listrik mungkin. Oh, pesawat listrik. Pakai kabel. Ya udah, Itu bukan pesawat itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya. Bye bye. Oh iya. Bonus. Oh, mau ke sono. Revi ini kan biker nih yang pegang kamera nih. Saya suruh Revi nyoba, terus dia kasih pendapatnya di akhir video ini. Kayak motor biasa. Oke, gimana? Mantap. Serius nih sebagai biker. Wah, enak. Enak. Jadi walaupun langsung di pol gitu ya, dia nggak langsung ngagetin. Nggak gitu. Tapi kenceng kan? Kenceng banget. Revi aja bilang kenceng nih, yang biasa naik superbike. Ngacir motornya asli. Artinya kalau dijual untuk umum, lo consider buat beli ini? Iya, sangat. Beloknya juga enak sih. Beloknya juga enak kan? Iya. Mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya.